Pikir saya juga mau ditembak waktu itu kan pikiran saya. Oh ternyata bapak maju ke depan, tembak tembok. Sebentar. Siap. Sebelum nembak tembok, kapan dia nembak Joshua? Saya tidak melihat bapak menembak Joshua. Nah, bahasa kamu sama, Mariki. Iya kan? Itu tidak yang saya melihat, tidak tahu, tidak dengar. Begini yang mulia, kalau posisi jatuhnya Joshua itu saya cuma ngeliat kakinya kalau dari tempat saya, karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Joshua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Joshua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Joshua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Joshua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Joshua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Joshua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak kepada mereka. Di sisi lain almarhum Joshua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Joshua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Joshua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh
orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia, yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang.